Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya kesuksesan yang sejati adalah selamat dari neraka jahanam dan masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, maka dialah yang telah beruntung, dia telah menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Ya. Allah jelaskan dalam ayat ini bahwasanya kesuksesan yang sejati adalah seorang selamat dari neraka dan masuk dalam surga. Barang siapa yang di dunia dia sukses dunianya, tapi ternyata di akhirat dia tidak selamat, maka percuma, ya, dia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika seorang ternyata di dunia, taruhlah dia tidak sukses dalam dunianya, tapi di akhirat dia sukses selamat dari neraka masuk surga, maka dialah orang yang sungguhnya telah sukses. Ya, tentunya seorang ingin sukses di dunia dan akhirat tentunya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana seorang bisa sukses di akhirat dengan selamat dari azab neraka jahanam. Di akhirat kala Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil melakukan hisab kepada seluruh hamba-hambanya. Sidang, menyidang yang perkara-perkara yang belum selesai di dunia, dan betapa banyak perkara tersebut tidak selesai di dunia, nanti akan selesai di akhirat. Setelah disidang kemudian ada namanya hisab. Setelah hisab fungsinya adalah untuk mengklasifikasi mana amalan baik dan mana amalan buruk. Ya, setelah dihisab dan diklasifikasi baru masuk dalam proses namanya timbangan. Timbangan ini tentu sangat menentukan seorang masuk surga atau masuk neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah." Barang siapa yang berat timbangan kebajikannya, maka dia dalam kehidupan yang dia ridhai, kehidupan yang menyenangkan, yaitu di surga. "Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan, lebih berat timbangan keburukannya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah di neraka jahanam. Wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau apa itu neraka jahanam? Narun hamiyah, api yang dipanaskan. Api yang dipanaskan. Oleh karenanya Allah Maha Adil. Allah menegakkan timbangan untuk memperlihatkan keadilannya di hadapan seluruh hamba, ya. Yang ditimbang adalah amalan kebajikan dan amalan keburukan. Mana yang lebih berat? Ya. Maka seorang berusaha di atas muka bumi ini untuk memperberat amalan kebajikannya, karena itu yang menentukan nasibnya. Apakah dia masuk surga ataukah masuk neraka. Dan timbangan Allah adalah adil. Allah Maha Adil dan timbangannya sangat adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'u al-mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami meletakkan al-mawazin, timbangan, dengan adil pada hari kiamat kelak. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi. Tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi. Ya. Tidak ada, dia tidak melakukan kemudian ditambah amalan kebajikan atau ditambah amalan keburukan yang tidak dilakukan. Dia tidak akan menanggung, ya, beban berat, ya, kezaliman yang dilakukan oleh orang. Dia tidak akan menanggung beban berat dosa yang dilakukan oleh orang lain. Allah Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak sejiwa pun yang dizalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Meskipun amal yang dia lakukan mithqala habatin min khardal, meskipun hanya sebesar biji sawi atau biji khardal, ataina biha, kami akan datangkan untuk ditimbang. Ya, jadi tidak ada satu amal apapun yang terlewatkan untuk ditimbang. Makanya kebaikan apapun seorang berusaha melakukannya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum ketika ketemu saudara. Benar kita berusaha mencari timbangan-timbangan yang paling berat, tetapi kita enggak tahu, ya, bisa jadi yang menurut kita sepele-sepele ini justru yang membuat kita, ya, untuk menguatkan, memberatkan. Ya, jadi apa saja yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya, meskipun kita fokus pada amalan-amalan yang berat, tapi kapan ada kesempatan berbuat amal soleh, mari kita lakukan. Karena semuanya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi berkata, "Ittaqun nar walau bisyakki tamrah."
Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah sepenggal korma. Meskipun hanya bersedekah sepenggal korma. Maksud saya ketika kita membahas tentang amalan-amalan terberat, bukan berarti kita menyepelekan amalan-amalan yang ringan. Semua amalan kebajikan yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tentu kita ada prioritas. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan yang terberat, kita lakukan apa saja yang bisa kita lakukan. Yang penting kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya timbangan Allah pada hari kiamat kelak ya sangat adil. Sampai Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar zarah, dia akan melihat hasilnya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan keburukan meskipun sebesar zarah, dia akan melihat hasilnya. Zarrah dalam bahasa Arab ahli tafsir menyebutkan ada 3 atau 4 makna. Di antara makna zarrah adalah semut kecil. Semut itu sudah sangat ringan, apalagi semut yang kecil. Artinya kalau ada orang melakukan suatu keburukan meskipun seberat semut kecil, akan dihadirkan pada hari kiamat kelak untuk ditimbang. Yang semut tersebut kalau jalan di tangan kita, kita tidak merasakan beratnya sama sekali. Itu tidak terasa saking ringannya. Semut kecil kalau jalan di baju kita, kita enggak ngerasa berat sama sekali. Saking ringannya itu semut. Tapi kalau ada kebajikan atau keburukan, meskipun seringan semut tersebut, maka akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna dzarrah. Di antara makna dzarrah yang mengatakan dzarrah adalah jika seorang memukulkan tangannya di tanah, kemudian dia bersihkan, dia ambil satu butir dari tanah tersebut yang sangat kecil, partikel kecil dari tanah, itulah namanya dzarrah. Itulah namanya dzarrah. Ada yang mengatakan zarrat adalah partikel-partikel kecil yang kalau kita buka jendela, maka akan kelihatan partikel-partikel tersebut yang sangat kecil, ya. Kita lihat partikel tersebut sangat kecil yang terkena matahari, maka kelihatan partikel-partikel tersebut. Kalau kita lihat langsung, mata kita tidak bisa melihatnya. Itulah disebut dengan dzarrah. Artinya semua akan ditimbang. Semua akan ditimbang. Amal apapun akan ditimbang. Mau nampak maupun tersembunyi, mau kita sembunyikan, Allah Maha Tahu dan Allah akan menghadirkannya. Makanya di antara nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, dia berkata, "Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir." Wahai putraku, sungguhnya amalanmu itu innaha in takum mithqala habbatin min khardal, meskipun hanya seringan biji sawi, fatakum fi sakhratin, kemudian dia tersembunyikan dalam batu besar, tersembunyikan amalan tersebut, aw fis samawat, atau dilemparkan di luar angkasa sana di langit, aw fil ardi, atau terbenam dalam bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya. Amalan kebajikan yang sangat tersembunyi, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, akan dihadirkan. Ya. Demikian juga amalan keburukan, kau simpan, kau tutup rapat dengan serapat-rapatnya, kau masukkan dalam batu, ya, atau kau lemparkan ke angkasa luar sana, atau kau masukkan, benamkan dalam tanah, ya, ratusan meter dalam tanah, Allah akan hadirkan amalan tersebut. Ini meyakinkan bahwasanya timbangan Allah memiliki 2 sifat. Timbangan Allah memiliki, pertama adalah adil, yang kedua detail. Pertama adalah adil, yang kedua adalah detail. Ya. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yudha'ul mizan yaumal qiyamah, falau wuzina fihi samawati wal ardu lawasi'at." Diletakkan timbangan pada hari kiamat kelak. Seadanya ditimbang langit dan bumi, maka akan cukup untuk menimbang langit dan bumi. Artinya timbangan Allah cukup untuk menimbang segalanya. Sampai kalau mau nimbang langit dan bumi, timbangan tersebut bisa untuk menimbang langit dan bumi. Fataqulul malaikatu, malaikat tatkala melihat timbangan yang dahsyat seperti dia berkata, "Ya Rabbi, liman yazinu hadza?" Ini timbang ini mau nimbang siapa ya Rabbku? Wa yaqulullahu ta'ala, Allah berkata, "Liman syi'tu min khalqi." Siapa saja dari hambaku yang ingin aku timbang. Fataqul al malaika, malaikat berkata, "Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik." Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak menyembah Engkau dengan yang seharusnya. Wa yudha'u sirat mithla haddil Musa. Lantas diletakkanlah sirat seperti tajamnya alat pisau, ya, alat cukur atau pisau. Fataqulul malaika, maka malaikat berkata, "Man tujizu ala hadza?" Siapa yang bisa, ya, yang lewat ini sirat? Fayaqul man syi'tu min khalqi. Siapa saja yang aku kehendaki dari hambaku.
Fayaqulun, malaikat berkata, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak menyembahmu dengan yang seharusnya. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Itu ketika malaikat melihat dua hal yang sangat dahsyat, timbangan yang dahsyat yang kalau diletakkan langit dan bumi akan mampu untuk ditimbang oleh timbangan tersebut, dan malaikat ketika melihat sirat yang begitu dahsyat, yang sangat tajam, ahaddu minas sayf, lebih tajam daripada pedang, adakum minasya'r, lebih tipis daripada rambut, dengan dibentangkan di neraka jahanam, maka malaikat mengatakan, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Kami tidak menyembah Engkau dengan sungguhnya. Artinya malaikat merasa apa yang mereka lakukan masih kurang, ditinjau dari keagungan Rabbul Alamin yang menciptakan timbangan seperti ini, yang menciptakan sirat seperti ini. Oleh karena ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu diragukan lagi bahwasanya Allah memiliki timbangan yang akan menimbang seluruh amalan, ya, sekecil apapun, tersembunyi, kebaikan maupun keburukan, dan Allah Maha Adil, tidak akan menimbang apa yang bukan amalan kita, karena timbangan Allah sifatnya dua, adil dan detail. Adil dan detail.